Ciani Rahmadewi, NPM saya 20706516092. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal yang telah diberikan oleh dosen saya dengan mata kuliah Statistika dan Probabilitas untuk memenuhi ujian tengah semester saya. Let's get it! Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang soal UTS yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu soalnya buatlah tabel distribusi frekuensi dengan data N, sejumlah 100, kelasnya ada 8, intervalnya ada 7, batas bawah dan FI-nya itu bebas angkanya. Lalu tentukan rata-rata metode biasa dan metode singkat dan modus. Yang kedua, median, kuartil 1, kuartil 3. Yang ketiga, desil 2, desil 9, atau 2 desil. Yang keempat ini ada persentil 15, persentil 85, atau 2 persentil. Yang kelima ini ada standar deviasi, CV, dan Z-score dengan XI-nya itu bebas sesuai dengan data. Yang keenam ini gambarkanlah grafik histogram, poligon frekuensi, diagram lingkaran, dan orbit. Dan yang terakhir ini tentukan jika 30 data tergolong mempunyai data tertinggi, berapa data terendah dari golongan tersebut. Nah, yang pertama ini saya sudah buat datanya, ada 100 data yang telah tadi ditentukan, ada 11, ini sudah saya urutin dari yang terkecil ke yang terbesar. Selanjutnya, ini ada tabel distribusi frekuensi TDF, di mana intervalnya ini 7 dan kelasnya ini ada 8. Yaitu dari 11 ke 17, 18 ke 24, 25 ke 31, 32 ke 38, 39 ke 45, 46 sampai 52, 53 sampai 59, 60 sampai 69. Frekuensinya ini sesuai dengan data yang ada di sini. Nah, kelas yang 11 sampai 17 ini frekuensinya di 15, 18 ke 24 ini ada 12, 25 ke 31 ada 12, 32 ke 38 ada 7, 39 sampai 45 ada 14, 46 sampai 52 ada 16, 53 sampai 59 ada 11, 60 sampai 69 ada 13. Nah, TTK ini D ini 2 kelas, di mana kelas 11 sampai kelas 17 ini ditambah 11 ditambah 17 dibagi 2. Nah, nilai ini. Dia ini nilai tengah dari kelas ini ya. Dari setiap kelas ini yaitu ada yang 11 sampai 17 ada 14, 18 sampai 24 ada 21, 25 sampai 31 ada 28, 32 sampai 38 ada 35, 39 45 ini ada 42, 46 sampai 52 ada 49, 53 sampai 59 56, 60 sampai 69 ini ada 63. Nah, selanjutnya ini ada TBK. TBK ini titik bawah dari kelas-kelas ini ya. Titik bawahnya ini ada 10,5 yaitu 11 titik bawah ini. 10,5 sampai 11 sampai 17 sampai 17,5. Ini harus sampai 17,5. Sampai 17,5. Terus di titik bawah 18 ini ada 17,5, 25 ini ada 24. Nah, sedangkan ini D ini yang bagian atasnya, atas kelas dari ini. Nah, selanjutnya ada frekuensi relatif. Frekuensi relatif ini di mana nilai frekuensi ini dibagi dengan jumlah datanya. Jumlah datanya kan ada 100 dikali dengan 100%. Nah, selanjutnya ini ada tabel distribusi frekuensi kumulatif atau TDFK. TDFK lebih dari kelasnya ini. Kita lihat dari kelas ini ya, titik bawahnya yang lebih dari 10,5 ini ada 100. Di atas 17, lebih besar dari 17,5 ada 85, lebih besar dari 24,5 ada 73, lebih besar dari 31,5 ada 61, lebih besar dari 38,5 ada 54, lebih besar 45,5 ada 40, lebih besar dari 52,5 ada 24, lebih besar dari 59,5 ada 13, dan lebih besar dari 66,5 ini ada 0. Karena kita nggak punya data lagi di atas 66,5, jadinya 0. Nah, yang ini TDFK kurang dari di bawah 10,5 ada 0, di bawah 17,5 ada 13, di bawah 24,5 ada 24, di bawah 31,5 ada 40, di bawah lebih kurang dari 38,5 ada 53, kurang dari 45,5 ada 61, kurang dari 52,5 ada 73, kurang dari 59,5 ada 85 frekuensi kumulatifnya, dan kurang dari 66,5 ini ada 100 frekuensi relatifnya. Nah, selanjutnya soal yang pertama ini ada rata-rata metode biasa, singkat, dan modus. Metode singkat, rumus referensi biasa itu jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, jumlah data ini sudah saya jumlah, yaitu ada 3844 dibagi 100,
Jadi kita iniin aja, kita genapin jadi 38,5, dan sedangkan metode singkat ini kita pakai rumus yaitu X0 ditambah 1 dikali jumlah UI dikali FI per banyaknya data. Tadi kan UI FI udah di ini nih. Nih, ada 50 UI FI-nya. Jadi 7 dikali 50 per 100 di 35 ditambah 3,5 38,5. Itu metode singkatnya. Nah, selanjutnya ini ada modus. Modus ini kita cari dulu dari tabelnya ini. Nih, dari tabelnya ini kita cari yang apa nih jumlah frekuensinya ini paling besar, yaitu ada di 46 sampai 52. Nah, ada di 46 sampai 52. Nah, TBB dari 46 sampai 52 itu kan 45,5 titik bawahnya. Nah, intervalnya ini 7. Tadi frekuensi kelas modus pada TB pada yang paling banyak ini kan frekuensinya 16. Nah, frekuensi kelas sebelum modusnya itu ada 14, frekuensi sesudah modusnya itu ada 14, frekuensi sebelum modusnya itu ada 11, dan D1-nya itu 17 dikurang 14 sama dengan 3, D2-nya itu 17 dikurang 11 sama dengan 6. Nah, rumus modusnya ini ada 45,5 ditambah 7 dikali 3 per 3 plus 6 sama dengan 45,5 ditambah 7 dibagi 3 per 9 sama dengan 45,5 tambah 7 dikali 0,3 sama dengan 45,5 ditambah 2,1 sama dengan 47,6. Jadi perkiraan modus yang paling banyak ini ada di antara 46 atau di 47 datanya. Nah, selanjutnya ini ada median, kuartil 1 dan kuartil ketiga. Ini datanya ya. Ini tabelnya maksudnya. Ini tabelnya. Nah, median. Median ini titik tengah kan, kita harus cari dulu nih titik tengahnya. Kan jumlah datanya ini kan 100, 100 dibagi 2 sama dengan 50. Nah, kita cari di frekuensi kumulatifnya, di urutan datanya, urutan data ke 50. Ini urutan data ke 50 itu kan berada di 41 sampai dengan 54 kan, urutan datanya berarti kan di sini. Berarti dia berada di kelas keempat, di mana kelas ini datanya ada 32 sampai 38. Dan titik bawahnya ini ada 31,5, frekuensinya ada 7, dan frekuensi kumulatifnya 54. Dan frekuensi sebelumnya itu ada 40. Nah, selanjutnya. Nah, kan tadi titik bawah mediannya 45,5. Nah, titik atasnya kan 52,5. Nah, frekuensi mediannya tadi udah dilihat kan, nah ada 16. Nah, frekuensi kumulatif sebelum mediannya itu ada 62. Nah, selanjutnya itu S-nya itu sama dengan 2 dikurang sama 50. Nah, nilai mediannya itu titik bawah ditambah interval dikali frekuensi kumulatif dikurang frekuensi frekuensi kumulatif dikurang sama mediannya, nilai tengahnya, 100 dibagi 100 dibagi 2, terus dikali sama frekuensi mediannya. Nah, hasilnya ini ada 45,5 ditambah 12 ini dikali 7 ya, dikali 7 dulu, ditambah 7 dikali 12 per 16. Nah, 45,5 ditambah 7 dikali 0,75 sama dengan 50,75. Nah, selanjutnya ini ada kuartil. Nah, kuartil ini dia ini membagi nilai menjadi 4 bagian. Yang dimana ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah, selanjutnya ini saya menentukan kuartil 1 dan kuartil ketiga. Nah, kita tentuin dulu nih kuartil 1, 1 per 4N, sama dengan 1 per 4, 25, sama kayak tadi yang sama kayak median. Kita cari dulu, kan tadi 25. Kita cari nih, 25 berada di kelas mana? Di kelas ketiga, antara 25 sampai 31. Nah, B-nya ini, titik bawahnya 24,5, frekuensinya 12, dan frekuensi kumulatifnya ini ada 24, frekuensi kumulatif sebelumnya ada 24 ya. Selanjutnya kita lanjut ke yang tadi. Nah, tuh frekuensi sebelumnya ada 24, frekuensi dari kuartil ke-1 ini kan ada 12, nah TBB, titik bawah dari kuartil pertama ini kan tadi 24,5 ya, berada di kelas ke-3, ke-4 tadi. Nah, selanjutnya rumusnya itu B ditambah interval dikali 1 per 4N dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya, ini frekuensi dari data dari kuartil ini yang 25 ini dikurang sama frekuensi dari sebelumnya ini. Jadi 25 dikurang 24 per frekuensi ini. Kan jadi 24,5 ditambah 7 dikali 25 min 24 per 12 sama dengan 24,5
ditambah 7 dikali 1 per 12. 24,5 ditambah 0,56 sama dengan 25,06. Nah, sama nih yang kuartil ketiga. Kita cari dulu kan, ini kuartil ketiga, berarti 3 per 4 kan. Kalau misalkan kuartil 1, 1 per 4. Kalau misalkan kuartil kedua itu 1 per 2N. Nah, kuartil ketiga ini 3 per 4N, yaitu 3 per 4 dikali 100 sama dengan 75. Nah, kita cari lagi di sini. Kita cari nilai 75 ini berada di kelas ke-7. Datanya ini 53 sampai 59. Dan titik bawahnya dari kuartil 53 sampai 59 ini ada 52,5. Frekuensinya ini 11. Frekuensi sebelum kuartilnya ini 73. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke jawabannya. Nah, kan tadi udah dilihat kan, titik bawahnya kan 45,5. Frekuensi ketiganya ini ada 16. Frekuensi kumulatif sebelum ketiganya ini ada 61. Jadi ketiga sama dengan B 3 per 4 sama dengan 75. 75 dikurang 61 per 16. 45,5 tambah 7. 14 per 16. 45,5 tambah 6,12. Ketiganya sama dengan 51,62. Nah, soal yang selanjutnya ini ada D2, desil 2, desil 9, atau 2 desil. Kalau desil ini, dia ini yang membagi data berjumlah 10 menjadi 10 bagian. Nah, ini tabel frekuensinya yang sudah saya buat, sama kayak modus media dan kuartil. Nah, di sini saya menentukan desil keempat sama desil ke-9. Nah, dimulai dari desil keempat dulu ya. Desil keempat ini 4 per 10 dikali 100 sama dengan 40. Kita lihat data ke-40 ini ada di kelas ketiga, di mana datanya ini ada 25 sampai 32, titik bawahnya ini ada 24,5, frekuensinya ini ada 12, dan frekuensi kumulatif sebelumnya ini ada 24. Nah, kita lihat TBB-nya kan tadi kan 24,5 kan. Frekuensi D4 ini ada 12 nih, 12. Dan frekuensi kumulatif sebelumnya ini di 24. Nah, rumusnya ini titik bawah ditambah dengan interval dikali 4 per 10N dikurang sama D4 ini dikurang sama frekuensi kumulatif sebelumnya dibagi frekuensi dari desil keempat. Nah, kan titik bawahnya 24,5, intervalnya ini 7, terus ininya 400 dibagi 10 kan 40, dikurang 24, jadi 40 dikurang 4 per 12, jadinya 24,5 ditambah 7 dikali 16 per 12 sama dengan 33,8, ini desil keempat. Nah, desil ke-9-nya juga sama, tapi dia 9 per 10 dikali 100 sama dengan 90. Kita lihat 90 ini ada di data ke 60 sampai ke 66. Nah, 60 sampai ke 66 ini kan berarti kan titik bawahnya ini ada 59,5, terus frekuensi dia 9 ini ada 13, frekuensi sebelumnya ada 85 kan. Nah, sama kayak ini rumusnya. Jadi 59,5, 7, 59 harus dibagi 10 dikurang sama frekuensi kumulatif sebelum desil 9 per 12-nya, per frekuensi desil 9-nya. Nah, sama dengan 59,5 ditambah 7 dikali 90 dikurang 85 per 12, 59,5 tambah 7 dikali 5 per 13, maksudnya ini salah ya. Ini per 13. Per 13 sama dengan 62,19. Nah, selanjutnya ini ada persentil 15 sama persentil 85 atau 2 persentil. Ini datanya yang sudah saya buat juga sama kayak desil, kuartil, dan median, modus, dan rata-rata. Nah, persentil, kalau persentil ini dia yang membagi menjadi 100 bagian data. Nah, di sini saya ingin menentukan persentil keempat sama persentil ke-50. Nah, persentil keempat ini ada 4 per 100 dikali 100 sama dengan 4. Kita lihat 4. 4 ini berarti dia berada di 1 sampai dengan sampai di sini ya, di data ke-11 sampai 17. Nah, berarti dia titik bawahnya ini ada 10,5, frekuensi P4-nya ini ada 15, dan frekuensi kumulatif sebelum P4 ini ada 0 ya, ada 0. Nah, rumusnya ini B ditambah I 4 per 100 dikali N dikurang sama 4 dikurang 0 per 15 per sama frekuensinya. Nah, titik bawahnya ini kan 10,5 ditambah 7 dikali 4 per 0
dikurang 0 per 15. 10,5 ditambah 7 dikali 4 per 15, 10,5 ditambah 1,89 sama dengan 12,39 persentil keempatnya. Nah, selanjutnya saya menentukan persentil ke 50 sama 50 per 100 dikali 100 sama dengan 50. Kita cari lagi 50 di mana sih? Di sini, di kelas keempat 32 sampai 38. Berarti kan TBB-nya ini 31,5, frekuensi P50-nya ini ada 7. 7. Terus frekuensi kumulatif sebelum P50 ini ada 40 kan di sini. Nah, P50-nya ini sama rumusnya, jadi 31,5 ditambah 7 dikali 50 ditambah 7 dikali 50 min 40 per 7. 7 frekuensi P50-nya. Nah, sama dengan 31,5 ditambah 7 per 10 per 7, 31,5 ditambah 10, jadi 41,5 persentil ke 50-nya. Nah, selanjutnya ini ada standar deviasi, CV, dan Z-score dengan XI bebas sesuai dengan data. Ini datanya, ini tabel frekuensinya maksudnya. Nah, kita tentuin dulu standar deviasi. Ini udah ada rumusnya atau kita lambangkan S ya. Sama dengan I jumlah UI, UIFI per jumlah banyaknya data dikurang jumlah UIFI per banyaknya data kuadrat. Nah, UI, UIFI udah saya ini. Jadinya 580. UIFI-nya ini 50. Nih, ini kan 580, banyaknya data ini ada 100 kan. Nah, UIFI-nya ini, UIFI ada 50. 50. Jadi 5,8 dikurang 7, ini intervalnya kan tadi ada 7. 5,8 akar 5,8 min 0,5 kuadrat sama dengan 7 akar 5,8 dikurang 0,5. 7 akar 1,45 sama dengan 7 dikali 1,024 sama dengan 7,168. Ini standar deviasinya. Sedangkan variasi ini sama dengan standar deviasi kuadrat. Jadi kita ini tinggal dikuadratin aja. Jadi 7,168 dikuadratin jadi 51,38. Nah, kita tentuin sekarang Z-score. Z-score ini XI ini sama dengan UIFI. Dia sama ini UIFI sama dengan XI. Dikurang X. Nah, X-nya ini tuh terserah kita mau Z-score yang mana. Nah, saya milih ke 30,04 per S. S-nya ini standar deviasi kan. 71,68 jadinya Z-score-nya 1,61. Nah, selanjutnya di sini ada tentukan gambar grafik histogram, poligon frekuensi, lingkaran, dan orgif. Nah, di sini pertama saya sudah buat di buku tulis ya, yaitu nih, yang ini grafik histogram dari tabel distribusi frekuensi, ini grafik histogramnya, dan ini grafik poligon frekuensinya, ini garisnya ya, nih garis serat ini. Dan selanjutnya ini diagram lingkarannya. Dan yang ini diagram ogif lebih dari dia menurun, sedangkan yang kurang dari dia menaik. Nah, selanjutnya data terendah. Tentukan jika 30 data tergolong mempunyai data tinggi, berapa data terendah dari golongan tersebut. Nah, kita tentuin dulu range-nya, terus kita tentuin data rendahnya. Ada range ini data tertinggi dikurang data terendah. 66 dikurang 49 sama dengan 17. Nah, selanjutnya tinggal data terendahnya sama dengan data tertinggi dikurang range sama dengan 66. Oh my god, jangan berisik, Bama lagi ini. Nah, di sini ada data terendah, ini 30 data yang data tertinggi udah saya cari, 4051 ini data tertingginya. Terus data terendahnya ini tinggal data tertinggi dikurang data terendah ya, 66 dikurang 49 sama 17, dibalik aja tinggal data terendahnya sama dengan data tertinggi dikurang range sama dengan 66 dikurang 17 sama dengan 49. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.